Pemerintah yang baik itu pemerintah yang tentu ketika ingin mengambil kebijakan, dia akan membuka media-media sosial. Penyiaran ya, komisi yang terkait dengan digital. Banyak. Nah, tetapi walaupun banyak, kalau tidak efektif sama aja. Pilih. Karena memilih pemerintahan itu sangat penting. Karena kalau salah pilih, dampaknya sangat besar. Kalau curang, masih suram. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat GovPod. Kali ini pada episode ke-20, saya Serliana selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Dan tak kalah hebatnya narasumber kita pada hari ini, Dr. Ibu Indar Arifin MSI, pada narasumber kita pada hari ini yang akan membahas mengenai demokrasi di era digital, tantangan dan peluang bagi pemerintah. Nah, mohon maaf Ibu sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah Ibu tampak sangat cantik pada hari ini, Masya Allah. Thank you. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu, mungkin bisa dijawab Bu Ibu. Bagaimana sebenarnya pendapat Ibu mengenai demokrasi digital di era sekarang Ibu? Apakah ada perbedaan antara demokrasi digital dengan demokrasi konvensional atau secara langsung? Ya, jelas beda dong. Ya, kalau demokrasi konvensional, menurut saya itu demokrasi masa lalu. Ya, sekarang kan zaman digital, jadi demokrasi pun ikut serta di dalam perubahan ini, gitu. Yang kamu maksud digital apa sih? Kalau yang saya maksud secara digital itu Ibu, secara mungkin demokrasi yang dilakukan bisa melalui jarak jauh. Oh gitu. Ya, termasuk. Kita kan belajar electronic government di kampus, IGOV ya. Semuanya serba elektronik dan ya tentu saja pemerintahan dalam konteks demokrasi ya kita menyambut gembira tentang digital ini gitu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya itu sebenarnya apa tantangan yang paling besar nih Bu yang dihadapi demokrasi di Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang sekarang? Yang dihadapi apa ya? Yang dihadapi itu adalah mungkin rakyat masih belum paham ya. Masih belum paham tentang hal-hal yang terkait dengan politik, yang terkait dengan pemerintahan, dan juga masalah besar buat saya adalah hukum di Indonesia yang belum, saya dalam tanda kutip ya, belum mampu menyelesaikan banyak masalah. Ya, karena kalau demokrasi dilempar ke publik, apalagi melalui digital, saya kira yang paling penting diharapkan di sini adalah hukum, karena dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, banyak sekali pelanggaran hukum yang menurut saya tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah kita. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya itu Ibu, sebenarnya di era digital sekarang kan seringkali kita mendengar adanya hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian di media sosial Ibu. Nah, sebenarnya bagaimana pengaruh hal-hal tersebut terhadap demokrasi kita nantinya? Ya, sebenarnya gini ya, ketika segala hal itu dilempar ke publik, ya tentu saja banyak pendapat dan tentu saja banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip black campaign ya itu tadi hoax gitu, melalui hoax ya itu sebenarnya ya hal yang tidak benar hal yang tidak benar ditayangkan, dijadikan konten dan sebagainya. Nah itu tadi yang saya bilang, hukum ini sebenarnya yang perlu kita tegakkan. Jadi barang ini dilempar ke publik lalu kemudian tidak ada hukum yang mengaturnya, misalnya yang mana hoax, yang mana benar. Nah ini masalah besar buat kita gitu. Jadi saya berharap kalau masyarakat diharap untuk membedakan yang mana hoax ya dan yang mana yang benar, saya kira itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi harus ada hukum yang mengatur ini, dan itu meresahkan banget gitu.
meresahkan sekali itu ya. Nah, Ibu, di balik tantangan tadi nih, Bu, menurut Ibu sebenarnya apakah sebenarnya media sosial ini lebih banyak membawa manfaat ataukah dibanding justru memperburuk iklim demokrasi kita pada hari ini? Tergantung. Kalau saya, Ibu Indar menganggap bahwa era sekarang yang terkait dengan digital ini banyak banget menguntungkan buat kita. Pertama, katakanlah pemilihan presiden ya katakanlah kita bisa melihat siapa yang akan menjadi presiden kita bisa membuka autobiografinya melalui teknologi, lalu kita bisa melihat track recordnya di teknologi, lalu kita bahkan bisa melihat bagaimana mereka membawakan misalnya debat publik gitu. Jadi menurut saya tergantung kita ya, tetapi kalau Bu Indar menganggap bahwa ini sangat bagus gitu, dan ini membuka peluang buat kita untuk memilih yang terbaik begitu. Tetapi memang menurut saya kita butuhkan masyarakat yang paham politik dan yang paham pemerintahan, karena bagaimanapun juga demokrasi politik yang terkait dengan demokrasi ini sebenarnya goalnya itu adalah bagaimana kita bisa memilih pemerintah yang tepat. Ya, pemerintah yang tepat. Selama ini menurut saya kita belum mendapatkan pemerintah yang tepat gitu. Selama ini yang saya sebut tepat adalah ya itu tadi, the right man and the right song. Keren tepat itu. Belum kita dapat. Ibu, sebenarnya juga track record kan sangat mempengaruhi juga pandangan masyarakat dalam memilih pemimpin. Iya, benar sekali. Dan itu juga kan misalnya pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, media sosial ini sangat membantu begitu kan. Banyak orang kan misalnya tidak bisa keluar rumah karena ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga sekarang banyak sekali memiliki Android, memiliki elektronik seperti ini ya, dia bisa melihat, dia bisa membuka tanpa dia perlu keluar mengikuti debat publik misalnya. Dia bisa melihat bagaimana posisi suara, bagaimana ya banyak lah. Kalau saya menguntungkan sekali di era demokrasi ini. Jauh beda dong di masa kita dahulu kala gitu. Dahulu kala malah nyaris kita tidak mengenal siapa nanti yang akan menjadi bupati kita. Tidak mengenal itu. Saya waktu kuliah seperti kalian ini ya, maka tidak pernah melihat gitu loh. Kita bisa melihat gubernur kita atau bupati kita kalau ada hal yang terkait yang kita urus. Ya, misalnya kita skripsi, kita wawancara Pak Gubernur, kita wawancara Pak Buta Bari, kita lihat. Sekarang ya semuanya terbuka. Ini era keterbukaan, dan buat saya ini adalah peluang untuk mendapatkan pemerintah yang baik, untuk mendapatkan orang-orang yang tepat lah. Oke, baik Ibu. Dan sekarang juga seringkali kita melihat pemerintah itu banyak membuat branding nih Bu di sosial media untuk membuat bagaimana cara mereka membuat masyarakat tertarik kepada mereka. Nah, sebenarnya Ibu, peluang apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dari adanya digitalisasi ini untuk memperkuat demokrasi kita? Ya itu tadi, branding juga. Ya, branding, personal branding ya. Personal branding itu sangat dibutuhkan bagi calon pemimpin, bukan hanya sebenarnya bupati, tapi kita bicara tentang pemerintahan ya. Ini menarik sekali. Jadi misalnya Anda ingin jadi, sebut aja bupati ya, yang dekat-dekat dengan kita. Ya tentu akan memanggil timnya, bagaimana saya bisa tampil yang lebih baik. Tetapi masalahnya juga ada minusnya ya. Kadang-kadang ya namanya iklan, itu kan kalau brand persoalan kayak begitu kan iklan. Kadang-kadang wajahnya tidak secantik dengan kenyataan begitu wajahnya yang di situ. Ya itulah. Tetapi menurut saya ya ini jauh lebih baik ketimbang kita tidak pernah lihat orang. Nah disinilah juga kita bisa melihat siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Kalau kita jujur ya apa adanya kita tampil, kalau emang gini ya gini aja gitu. Selanjutnya Ibu, sebenarnya dalam teknologi digital ini hal ini sebenarnya bisa meningkatkan partisipasi dari publik ataupun masyarakat dalam pengambilan keputusan politik atau bagaimana itu dalam proses teknologi digital ini?
dalam pengambilan keputusan? Ya, saya kira sangat bermanfaat dong. Kita kan belajar electronic government gitu. Artinya gini, kalau pemerintah cerdas, tentu dia punya punya kelembagaan tersendiri yang bisa menganalisis hal-hal yang terjadi di masyarakat misalnya gitu. Apa yang viral, apa yang heboh, dan lalu kemudian dideteksi kan yang mana yang paling dibutuhkan masyarakat, lalu kemudian dikumpul ini melalui media misalnya media sosial. Lalu kemudian dia membuat keputusan, katakanlah ini pajak ya. Sekarang kan pajak lagi heboh. Iya. Pajak lagi heboh, terus itu bupati, ada salah seorang bupati yang dia ada di Jawa itu sedang didemo gitu kan. Nah, tentu bupati-bupati yang lain ini warning gitu loh ya. Hati-hati juga membuat kebijakan karena ternyata cepat banget viral gitu. Nah, kalau dia kemudian membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, bisa jadi akan diviralkan. Nah, maksud saya pemerintah yang baik itu pemerintah yang tentu ketika ingin mengambil kebijakan, dia akan membuka media-media sosial atau mungkin bisa jadi dia melempar ke masyarakat apa yang kalian butuhkan gitu. Lalu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah aturan atau kebijakan. Ya menurut saya baik. Intinya adalah dengan adanya digital ya, dengan adanya digital ya, yang terkait digital ini buat saya dalam sisi positif ya, menguntungkan. Tapi sekali lagi gini, apapun yang ada di dalam kehidupan, ada negatif, ada positif. Sebagai Ibu Indar selalu melihat hal yang positif bahwa tergantung sebenarnya siapa yang memegang. Karena kalau orang jahat yang memegang ini, saya yakin bahwa ini nanti akan berdampak negatif. Tetapi kalau orang baik, pemerintah yang baik dan ingin menggunakan instrumen digital ini, saya kira ini sangat membantu rakyat, membantu banget. Masya Allah, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, pertanyaannya itu sejauh mana sebenarnya e-government ini atau keterbukaan data publik ini bisa mendorong transparansi pemerintah? Bagaimana e-gov ini bisa mendorong adanya transparansi dari pemerintah sendiri? Ya saya kira pemerintah sendiri yang harus berubah. Pemerintah yang berubah, yang membuka ruang. Ada kan kita belajar government to government, government to citizen. Ya, yang terkait ini government to citizen, di mana pemerintah itu membuka ruang untuk citizen bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Ya kan begitu. Jadi, tetapi kalau pemerintah kemudian menutup diri, katakanlah dia membuka ruang, tetapi sebenarnya ruangnya tidak terupdate. Ini masalah juga. Contohnya misalnya, membuat KTP, taruhlah, membuat kartu tanda penduduk. Online misalnya. Tapi kalau tidak pernah diupdate, itu juga masalah besar dong. Percuma. Kadang-kadang beberapa pelapor di saya ya kebetulan curhat ya. Ini pemerintah. Dia sudah buka ruang publik, dia sudah buka ruang online. Tapi ketika kita akses di dalamnya nggak bisa terakses, akhirnya kita ke sana juga gitu. Padahal ini sebenarnya bisa mempermudah hubungan antara pemerintah dan citizen-nya. Government to citizen. Government tool, berarti pemerintah yang membuka peluang ke citizen. Jangan dibalik ya. Bukan citizen to government, no. Gitu. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, sebenarnya bagaimana peran pemerintah dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan demokratis nih, Bu? Menurut Ibu bagaimana? Ya, dia harus memiliki komisi. Lembaga independen sebenarnya begini ya, ada lembaga independen yang menjaga dan pemerintah di sisi ini juga ikut menjaga kelembagaannya, tetapi harus ada yang dampingin. Misalnya begini, bagaimana agar demokrasi politik ini bisa terjaga? Ya ada KPU, ada Bawaslu, kan begitu. Jadi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada lembaga independen yang bisa menjadi alat bantu. Misalnya bagaimana Komisi Penyiaran KPID ya, Komisi Penyiaran ya, kalau nggak salah ya, oke. Bagaimana agar siaran itu tetap bisa bermanfaat buat masyarakat? Ya ada KPID.
Bagaimana supaya politik kita berjalan dengan baik? Ada KPU, ada Bawaslu. Jadi ada lembaga-lembaga yang terkait dengan institusi ini. Nah, menurut saya ada ya komisi apa? Komisi penyiaran ya, komisi yang terkait dengan digital. Banyak. Nah, tetapi walaupun banyak, kalau tidak efektif sama aja gitu. Tetapi intinya adalah sekali lagi demokrasi kita tidak bisa berjalan kalau hukumnya tidak bagus, aturan tidak bagus gitu. Dibutuhkan juga sinergitas antara lembaga. Iya, karena iya benar, betul itu. Saya selalu bilang begitu, demokrasi kita akan mati. Apapun instrumennya akan mati jika hukum ini tidak bagus. Contohnya tadi hoax, di mana-mana bertebaran hoax gitu. Tapi kalau tidak ada yang menyelesaikan hoax ini, ya itu masyarakat juga akan bingung. Oke, selanjutnya Ibu, menurutnya Ibu apa yang bisa dilakukan sebenarnya masyarakat sipil atau saya sebagai mahasiswa dan media agar demokrasi digital itu tidak disalahgunakan, Ibu? Seperti banyaknya buzzer ketika menjelaskan seperti Anda ya, mungkin bisa membuat satu komunitas gitu. Kalian membuat satu komunitas mahasiswa yang peduli tentang demokrasi digital ini. Seperti saya dulu bikin Center for Election and Political Party, kami membuat satu komunitas di mana memberikan edukasi politik kepada generasi muda yang terkait dengan cara pemilihan, memilih gitu secara konvensional. Ya itu aja, kita memberikan edukasi melalui satu komunitas. Kalian membuat satu komunitas mahasiswa dan bergerak gitu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan ini menarik, misalnya taruhlah ada sekelompok masyarakat. Lalu kemudian kalian 20 orang, 10 orang jalan ke sana, kemudian memberikan pendidikan kayak gini lah, misalnya bikin seminar-seminar kecil untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui demokrasi digital ini. Karena kita ilmu pemerintahan begitu. Karena kalau pemerintah sudah nggak dipercaya, gimana kita dong? Kan begitu. Saya pernah menyatakan di salah satu podcast bahwa pemerintah itu harus ada, sejahat apapun dalam tanda kutip. Tetapi kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa pemerintah ini less government, nggak usah ada pemerintahan karena semua masyarakat menganggap dirinya pintar, menurut saya ini sudah tidak benar. Jadi sekali lagi anak-anakku mahasiswa itu turunlah ke masyarakat atau turun ke anak SMA misalnya yang memiliki apa yang disebut pemilih pemula ya, pemilih pemula, untuk mengajarkan mereka yang mana yang disebut demokrasi digital. Itu penting banget. Dan bagaimana dia bisa menyaring yang hoax dan tidak hoax gitu. Bagaimana dia bisa memilih pemimpin melalui alat digital ini, membuka semua hal-hal yang terkait dengan orang yang akan dipilih. Karena memilih pemerintahan itu sangat penting. Karena kalau salah pilih, dampaknya sangat besar sekali. Ya. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu sendiri seperti apa wajah demokrasi Indonesia 10 tahun atau 20 tahun ke depannya? Menurut Ibu? Ya cemas juga sebenarnya. Agak cemas. Kenapa? Karena kemarin terjadi menurut saya error ya, ada error yang sampai hari ini kurasa masih error, yang tentang misalnya katakanlah usia wakil presiden yang kemarin dirubah dan ini masih bermasalah sampai hari ini dan belum tuntas. Ini kalau diendapkan terus, menurut saya ini akan menjadi masalah besar ke depan. Bisa jadi nanti ke depan banyak orang merubah aturan untuk meloloskan dirinya. Jadi demokrasi ke depan menurut saya yang paling harus diperbaiki adalah hukum. Jadi kalau ingin melihat demokrasi ke depan yang baik, ya kalian berpeganganlah dengan disiplin ilmu hukum, bagaimana mereka menegakkan hukum yang benar, karena itu penting banget. Karena kalau itu tidak dirubah, tidak bagus, menurut saya demokrasi kita tidak juga bagus. Dan itu yang pertama. Yang kedua,
anak-anak muda seperti kalian semua dan juga teman-teman kalian yang masih di SMA ya, perlu diberikan pencerahan tentang apa sebenarnya pemerintahan, apa sebenarnya politik. Karena kalau ini salah, negara kita akan masih jurang. Kalianlah anak-anak pemerintahan yang memiliki tugas. Bagaimana kalian memberikan edukasi kepada pemerintah agar masa depan politik kita lebih baik. Kalau kamu bilang, bagaimana menurut Ibu politik masa depan? Ya, kalau masih curang, menurut saya suram. Kalau curang, masih suram. Betul. Karena memang melihat kemarin demokrasi curang itu ya, banyak curang. Konstitusi sudah dicederai. Ya sekali lagi aku garis bawahi, selama demokrasi kita masih curang, maka masa depannya suram. Oke, Ibu, mungkin ini adalah closing statement dari Ibu sendiri. Apa pesan Ibu nih untuk generasi muda agar mampu menjadi aktor penting dalam memperkuat demokrasi digital sekarang? Iya, kalau saya satu kata, amanah. Siapapun kalian yang nanti kelak memimpin negeri ini atau berada di dalam sistem pemerintahan kita, institusi pemerintahan kita yang diberikan tugas untuk melayani masyarakat kita, ya, satu kata, amanah. Amanah itu terserah kalian mau interpretasinya apa, yang jelas amanah itu melingkupi ya kayak good governance aja gitu. Ya jujur, transparan, bertanggung jawab, ya itu amanah dong. Cukup satu kata, amanah. Amanahlah kalian ya. Karena buat apa kalian pintar, buat apa kalian hebat, cerdas, kaya, cantik, dan seterusnya. Kalau tidak amanah, menurut saya nol. Kali nol. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Sangat menarik mengenai penjelasan tadi. Apakah sebenarnya demokrasi di era digital sekarang ini menjadi tantangan atau peluang? Nah, mungkin itu tergantung dari siapa yang memegang kekuasaan atau pemerintah sekarang ini. Iya. Nah, terima kasih pada Ibu pada malam hari ini selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.